Halo teman-teman, saat ini saya berada di Gor Djarum Jati Kudus. Ini adalah tempat berlatihnya para atlet bulu tangkis muda. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa area ini luasnya 43.000 meter persegi dan dilengkapi dengan 16 lapangan bulu tangkis bertaraf internasional. Luar biasa ya. Sekarang kita lihat ke dalam. Yuk. Nah, teman-teman, di sini ada Hall of Fame-nya PB Djarum yang berisi profil-profilnya atlet-atlet yang dibina sejak muda hingga menjadi legenda bulu tangkis Indonesia. Di antaranya ada Christian Hadinata, ada Lim Swee King, dan juga masih banyak lagi. Dan sekarang saatnya kita mau ngobrol dengan tokoh yang mengerti banget bagaimana pembinaan di PB Djarum dan juga menjadikan atlet yang potensial ini menjadi atlet yang nantinya mengharumkan nama bangsa dan negara kita Indonesia. Yuk, langsung saja kita masuk. Halo teman-teman, masih bersama kami di podcast Djarum Foundation dan sekarang saatnya kita akan ngobrol tentang pembinaan atlet di PB Djarum. Dan tentu saja sudah bersama saya seseorang yang ngerti banget pembinaan, bagaimana pembinaan di PB Djarum. Sudah hadir kali ini Pak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Djarum Foundation. Pak Yopi, apa kabar? Sehat nggak Pak selama pandemi ini? Kabar baik, sehat selalu. Sehat selalu. Pak, gimana nih pada saat pandemi seperti sekarang? Sejak Maret tahun lalu sudah adaptasi dengan kondisi ini. Kita dikarantina di tempat ini bersama-sama sudah setahun lebih, tapi kita enjoy aja. Enjoy aja ya Pak. Sesulit apa sih Pak di zaman pandemi ini harus tetap latihan? Sulit karena kita tidak pernah mengalami hal seperti ini. Ini baru pertama kali dalam sejarah. Tapi kita belajar bersama-sama caranya mengelola bagaimana, terutama karena ini nggak ada pertandingan, latihan melulu dari pagi, siang, malam, itu harus disikapi dengan baik agar mereka tidak boring, tidak bosan. Ya. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang terhindar dari kerumunan di lingkungan kita sendiri. Ada renang, ada mancing, ada rekreasi yang sifatnya di komplek kita sendiri. Pak Yopi. Itu yang kita selalu jalankan setiap hari. Kalau latihan bosan dong Pak, jadi ada kompetisi internal nggak sih Pak? Ada, tapi kan sifatnya 6 bulan sekali. Tapi di sela-sela itu untuk mengatasi kebosanan juga dilakukan simulasi latihan seperti suasana pertandingan. Contohnya ada pembentukan dua tim yang berbeda, A lawan B. Nah yang lain nonton, itu disorakin. Bahkan ada taruhannya, kalau kalah harus skipping, harus lari, harus apa, ya ada konsekuensinya. Itu ya Pak, sementara ini di masa pandemi. Nah terus Pak Yopi, ini kan PB Djarum pasti harus membina atlet-atlet yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Pak, ciri-ciri seorang atlet yang bisa berprestasi tinggi itu seperti apa? Karena kan pengambilan pertamanya pasti dari sini ya Pak. Iya, dari kita diskusi dengan tim pelatih semuanya, dari pengurus, ada 3 hal besar yang disepakati, ada 3 yang akan membentuk seorang atlet itu menjadi elit dunia. Yang pertama adalah teknik dasar yang super, yang mumpuni lah. Kemudian adalah fisik. Fisiknya juga harus jangan sampai main 3 set tidak kuat. Ya. Yang ketiga adalah setiap atlet harus punya karakter yang kuat agar dia bisa stabil dalam setiap situasi. Pada saat dia ketinggalan, pada saat dia leading, itu harus stabil, tidak boleh goyah. Iya, itu. Pak Yopi, kalau misalnya bicara teknik yang mumpuni, teknik yang seperti apa Pak? Tekniknya itu ada macam-macam. Mereka harus punya feeling yang bagus, netnya harus nggak boleh akurasinya mungkin ya Pak? Ya, mumbul-mumbul orang Jawa. Naik tinggi gitu ya? Jadi kan gampang diserobot. Jadi harus ada. Terus
pada saat dia tertekan, dia bisa transisi. Pada saat dia nyerang, dia harus punya akurasi yang baik. Demikian juga pada saat dia diserang harus punya defense yang cukup solid gitu. Jangan gampang mati. Pak Yopi, jadi dari 3 komponen, mental, fisik, teknik, mana yang tersulit Pak Yopi? Yang paling sulit itu karakter, mental. Karakternya itu kalau kita ngomong gawan bayi. Gawan bayi bawaan itu bayi, bawaan lahir. Bawa lahir. Itu nggak bisa dilatih maksudnya Pak? Bisa diperkuat bisa, tapi ada yang dari sononya gitu. Nggak bisa dilatih, bisa diperkuat agar itu semakin menonjol. Kalau teknik, fisik, teknik lebih susah lagi. Kalau fisik gampang. Ya. Tinggal kita punya kriteria apa, asal dia tidak malas, tidak cepat tumbang, mesinnya bisa. Yang paling susah itu karakter. Terus biasanya seorang yang punya karakter itu punya analisa yang baik. Menganalisa kalau saya gini gimana, harus berbuat seperti apa, cepat sekali di lapangan. Analitika atau kalkulasi pada saat menghadapi saat-saat kritis. Itu cepat sekali dan harus bisa. Kalau blank sedikit aja lewat tuh. Nah, kira-kira taunya kapan sih Pak? Pertama dilatih dulu fisik, teknik, kemudian dites di pertandingan, tes sekali 2 kali. Pada saat dia tertekan, dia sikapnya gimana? Goyah nggak? Bisa nerobos nggak? Karena sekali dia bisa nerobos, biasanya itu nanti akan jadi suatu andalan dia. Dan kita juga dalam latihan selalu menciptakan suasana itu. Main cuma 2-3 poin. Ibaratnya seperti jus gitu loh. Jadi 3 poin game gitu Pak? Ya, jadi gantian gitu. Di lapangan 3 poin game gitu. Itu mana yang nanti teruji di dalam latihan. Dan jangan lupa pada saat dia latihan bagus, belum tentu di pertandingan juga sebagus latihan. Nah, ada sebaliknya nih. Ada sebaliknya juga. Gimana Pak? Di latihannya biasa-biasa saja, di pertandingannya wah luar biasa. Mendingan yang mana Pak Yopi? Mendingan dua-duanya. Latihannya ciamik, pertandingannya ciamik gitu. Pak, mendingan pertandingannya ciamik, latihannya biasa aja dong. Iya, yang gitu nomor 2 itu. Ya, nomor 2 itu. Pak Yopi, oke lah, kita tadi udah berbicara teorinya ya Pak. Harusnya punya ini. Kalau atlet berprestasi PB Jarum siapa Pak? Kira-kira yang bisa jadi contohan. Dia punya nih 3 skill ini gitu Pak Yopi. Kalau tunggal itu yang pertama ikonnya kita Lim Swee King. Itu luar biasa. Ikonnya kita dari sejak pertama kita membina PB Jarum adalah Lim Swee King. Itu cikal bakal ya Pak? Cikal bakalnya yang jadi ikon kita. Jadi Pak Yopi merasa dia punya tuh tiga-tiganya. Punya fisik yang luar biasa, teknik yang luar biasa, kemudian karakternya luar biasa. Yang kedua adalah Haryanto Arbi. Haryanto Arbi itu mendekati Lim Swee King. Dia dari mulai pada saat kecil remaja kalahan, tapi dia bisa melewati semua kakak-kakak kelasnya pada saat dia di pertandingan. Jadi kalau misalnya anak ini remaja apa kalahan tuh belum menunjukkan kalau dia nggak bisa jadi juara tentu. Pak. Kadang-kadang proses ini bisa berbeda ya Pak. Iya. Pak ganda dong, masa dari tadi tunggal terus? Ganda lebih banyak lagi. Ganda kita punya Christian sebagai bapak ganda Indonesia. Bapak ganda Indonesia. Banyak sekali, ada Antonius Denny Kantono, Sigit Budiarto. Sigit juga istimewa itu. Kan terkenal sekali, dia punya keluasan pada saat diserang. Teknik pukulannya bisa belak-belok itu. Itu ciri khasnya Indonesia itu. Terus lainnya yang sekarang lagi di puncak, Kevin Sanjaya. Kita itu punya juga, Asan juga ya Pak? Asan, yang Obi juga ganda campur. Banyak sekali yang ganda. Iya. Terus Pak, kalau misalnya kita mau mencetak atlet berbakat itu, kenapa jauh lebih sulit dibandingkan mencetak sarjana? Sarjana banyak ya Pak ya? Juara satu ya Pak? Karena faktornya itu banyak sekali. Yang pertama tadi kesempatan dari bibitnya dia, dasarnya di bibitnya baik tidak, kemudian media tanamnya bagus tidak, kemudian sparring partnernya mumpuni enggak, lawannya juga beragam.
Kalau sarjana kan lawannya adalah ilmu pengetahuan. Ya. Jadi lebih tergantung dari diri kita. Mm-mm. Kalau yang ini lawannya itu beragam. Ya. Di seluruh dunia. Mereka punya karakter masing-masing. Jadi secara natural memang lebih sulit. Dan terbukti memang pada saat kita mencetak seorang Kevin Sanjaya butuh waktu 10 tahun. Itu adalah prototipe untuk pemain ganda. Yang pemain tunggal sampai sekarang kita belum dapat. Iya. Belum dapat menuju ke elit. Pak Yopi, media tanam itu yang dimaksud tuh apa, Pak? Media tanam ini kan adalah tempat latihan. Tempat latihannya memenuhi syarat tidak. Ya. Kemudian airnya ada enggak? Air, media tanam kan perlu diserami. Air maksudnya itu budget. Oh iya, oke. Budgetnya ada enggak? Wajib tuh ya, Pak? Harus dong, kalau nggak ada airnya garing toh. Benar nggak? Jadi kemudian adalah manajemennya. Manajemennya punya pengetahuan pengelolaan untuk menciptakan seorang atlet atau tidak. Jadi manajemen itu kapan kita harus bertanding, kapan kita harus berlatih, bertandingnya kemana dan sebagainya. Itu rumit sekali. Ya oke Pak Yopi. Berarti mana waktunya juga 10 tahun itu harus waktu yang ditunggu. Pak Yopi, waktu 10 tahun apakah itu waktu yang rata-rata atau kadang bisa kurang? Ini 10 tahun ini 10 tahunnya Kevin doang apa yang lain relatif lebih panjang Pak Yopi? Haryanto Arbi ya kurang lebih sama lah, hampir sama. Itu kalau yang paling sakit kalau sudah mau menjelang elit, kemudian dia terserang cedera. Waduh, sakitnya itu luar biasa. Kita sebagai pengurus itu sakit sekali. Ibaratnya kita sudah mau ke anak tangga elit, terus cedranya itu yang rada parah. Itu fatal sekali bagi atlet. Pak, jadi udah susah-susah ngumpulin, udah susah-susah bina, udah mau naik, kena cedera. Dan itu yang paling menyakitkan bagi klub tentunya Pak ya. Kita sering mengalami hal itu. Jadi memang di samping membina tapi juga memperhitungkan ya Pak, faktor cedera ini jangan sampai terjadi sehingga mereka bisa terus gitu ya Pak ya. Betul. Oke Pak, kalau tadi kita bicara atletnya, sekarang kita bicara pelatihnya. Pelatih ini kan beragam, karakternya beragam, cara melatihnya beragam. Nah itu kalau pendekatan ke atlet itu sebenarnya gimana sih Pak? Maksudnya apakah Pak Yopi selama ini diserahkan ke pelatihnya masing-masing, kan pasti juga cara pendekatannya berbeda-beda ya. Menurut Pak Yopi gimana Pak? Jadi kita selalu diskusi ya. Jadi dari pengalaman ada orang yang atlet dipegang oleh pelatih susah sekali. Susah tuh gimana Pak? Susah artinya tidak bisa mengikuti program yang dia tanamkan. Kadang-kadang kalau bahasa Jawa itu meletot kiri, meletot kanan. Itu yang susah. Jadi ada satu formula yang bagus sekali, bahwa pada saat pertama kali anak itu dilatih, itu dikasih challenge. Kamu targetnya apa? Atlet itu impiannya apa? Begitu dia ngomong, itu berarti dia sudah menyerahkan dirinya kepada pelatih untuk dibina. Oke, kita sepakat. Kamu mau menjadi elit dunia. Oke, kita sepakat. Jadi pada saat nanti dilatih terus meletot, bahasa Jawa meletot, bahasa Indonesia apa saya nggak tahu. Meletot lah. Iya, pokoknya nggak bisa ngikutin lah gitu Pak ya, dengan baik. Tinggal dikasih ini tuh. Kamu tadi awalnya komit mau menjadi juara. Diingetin mimpinya. Iya. Biasanya itu langsung balik ke jalan yang benar. Pak Yopi, ini kan masalah dia menghabiskan latihan, tapi gimana dengan karakter? Kan modelnya beda-beda. Misalnya lah, kayak Kevin dia lebih emosional, kayak Sigit dia lebih kalem gitu ya. Itu pelatih tuh gimana sih harus meng-treat gitu Pak? Segala macam anak atlet yang berbeda-beda karakternya. Di lapangan, seorang atlet boleh emosional separah apapun, tapi yang paling prinsip jangan sampai nanti sikapnya itu merugikan. Itu yang harus dipegang. Merugikan gimana Pak? Merugikan dirinya. Misalkan kena hukuman atau apa, itu jangan sampai. Jadi diingatkan. Dan seorang Kevin itu tahu persis hal itu. Jadi dia walaupun kadang-kadang tengil, terlihat tapi, emosional gitu. Tapi dia tetap menjaga itu. Jangan sampai terlalu berlebihan.
Itu yang baik. Pak Yopi punya contoh nggak sih pelatih-pelatih yang di PB Jarum tuh misalnya gimana sih dia menghandle atlet-atlet dengan berbagai macam karakter, Pak Yopi? Yang ganda andalan kita kan Anton, Sigit, itu pengalamannya panjang sekali. Pada saat dia melihat orang ini bakalnya jadi atau enggak, itu sudah ada dari awal. Dan kita percaya itu, matanya dia berdasarkan pengalaman dia ngerti ini punya potensi. Ya ada yang meleset sih, tapi banyak benernya. Iya. Jadi memang keahlian ya Pak untuk melihat. Yang tunggal, Fung Permadi itu salah satu head coach yang menurut saya punya mata yang jeli. Dia waktu itu melihat seorang Kevin. Kevin itu pada saat pertama kali umur 14 tahun itu posturnya kecil sekali. Tapi dia punya keistimewaan yang tidak semua orang punya. Faktor X menurut pelatih kita. Dia kalau menerima pukulan lawan tidak pernah susah. Selalu bisa antisipasi. Ya. Makanya terbukti kan setelah dia jadi elit itu bisa menebak bola kemana. Itu luar biasa, tidak semua orang punya. Iya, bayangin dengan postur yang kecil, tapi dia bisa dapat setnya enak terus gitu ya Pak Yopi. Nah Pak, gimana menghandle faktor emosional? Kan anak ini beda-beda banget di lapangan. Apakah sang pelatih ini dituntut Pak Yopi untuk bisa mengayomi dalam tanda kutip dengan berbagai macam anak dan berbagai macam karakter? Biasanya orang emosional itu ada ketidakadilan, tidak fair, tidak sportif. Biasanya itu spontan muncul. Makanya kita harus semuanya sportif. Jangan tidak sportif, tidak fair atau berat sebelah, pasti dia akan muncul. Jadi kita sebagai pengurus menengahinya itu. Semuanya harus punya jiwa sportivitas. Iya. Kalau sudah sportivitas, biasanya nggak emosional. Iya, berarti Pak Yopi tugas pelatih ini memang nggak gampang ya. Dia harus sangat bisa mengarahkan anak dengan berbagai macam artinya karakter dan berbagai macam sifat yang berbeda ya. Nah ini juga salah satu kesulitan ya Pak Yopi yang dialami pelatih atau tidak Pak Yopi? Iya, salah satu kesulitan. Tapi itu adalah yaitu seni melatih. Kalau sudah berhasil itu senangnya nggak karuan. Walaupun nggak dapat apa, tapi kepuasan batin. Itu kalau bisa mengantarkan atlet menjadi elit, itu kepuasan batinnya itu luar biasa. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Terus kalau sebagai pengurusnya apa rasanya dong? Sama. Kalau menang jalannya tuh enteng banget. Oh masa sih? Loh, nggak percaya. Kalau kalah, wah lemes sih nggak karuan. Pak, itu artinya memang dinamika yang terjadi ya Pak? Selalu gitu saya kira. Jadi kemarin ada atlet yang pada saat Liga PB Jarum dia kalah di final. Terus lemes kan. Hukumnya seperti itu. Kita ketawa-ketawa sama pelatih. Emangnya lu doang yang pernah ngalami kalah? Kita juga dulu pernah. Lemes kan? Pak Yopi, kalau itu internal yang lemes atletnya doang. Tapi kalau udah keluar, sak pelatih, sak pengurus, semua ikut lemes ya Pak? Pak Yopi, ini kan kalau PB Jarum ini sangat rutin untuk mengadakan audisi ya Pak Yopi. Apa sih latar belakang awalnya pengen diadakan audisi? Padahal dulu waktu saya main tuh nggak ada loh Pak audisi. Artinya ya kita datang aja di tes biasa gitu. Itu namanya dulu audisi yang sifatnya spesial. Itu datang di tes, itu namanya audisi spesial. Kita meng-create satu lagi audisi yang sifatnya umum. Semua boleh daftar. Itu punya tujuan yang kita diskusi panjang waktu itu dengan manajemennya PB Jarum. Bahwa kita harus menciptakan ekosistem. Mata rantai ini jangan sampai putus. Kita pernah mengalami kekosongan. Pada saat Taufik pensiun, pada saat Hari pensiun, itu mulai kosong. Pada saat itu kita menguasai banget. 8 pemain tunggal kita menguasai dunia. Betul. Tapi setelah itu rontok semua, kita zero. Sampai sekarang belum. Baru-baru terakhir ini Jonathan sama Ginting. Ya. Sebelumnya itu tunggal putri lebih lama lagi. Nah, kita pengen adanya ekosistem yang tercipta sejak mulai dini. Kita makin banyak pemain, makin banyak atlet usia dini di seluruh Indonesia, itu akan muncul bibit-bibit yang berkualitas. Kita tinggal memilih
melewat sana, melewat sini, dikumpulkan. Penduduk kita kan cukup banyak dan komunitas bulu tangkis di Indonesia luar biasa sekali. Ekosistem yang lainnya adalah kalau pemainnya banyak, berarti yang pakai raket banyak, yang pakai kaos banyak, yang pakai shuttlecock banyak. Berarti industrinya bulu tangkis berkembang dong. Kalau berkembang, mereka berkembang, punya profit, dikembalikan lagi ke bulu tangkis. Jadi itu lingkaran yang harus dijaga terus, dijaga agar jangan sampai terputus. Ada beberapa orang yang pengen putus itu. Nah, kita akan lawan. Gitu ya Pak? Pak Yopi, itu berarti latar belakang awalnya tuh memang ada kekosongan di dalam artinya prestasi ya Pak. Itulah yang melatar belakangi, oh ini ada yang miss nih apa. Ternyata itu tadi ya Pak, audisi. Terus bedanya apa sih Pak? Kalau misalnya audisi ke sini dengan audisi umum yang kita mengundang semua orang untuk hadir gitu Pak. Satu hal yang kita lupa bahwa kalau pada saat kita mengumumkan audisi ke seluruh Indonesia, ke 8 kota, mereka itu punya harapan, api harapan untuk terpilih itu ada di seluruh daerah. Membuka kesempatan soalnya Pak ya. Sehingga tidak hanya itu, dia tentunya akan berlatih kan, saya mau nyiapin nih, saya audisi harus tampil baik, nyiapin berarti dia latihan kan, berarti roda pembinaan di daerah-daerah kan semua tanpa di komando kita semua berkembang kan. Melatih, ayo latihan yang bagus, audisi sudah dekat. Dan pada saat kita sudah selesai audisi di tahun ini misalkan, dia sudah tanya, audisi tahun depan jadwalnya ada enggak? Itu adalah indikator bahwa apa yang kita lakukan mengenai ekosistem itu sudah ditunggu oleh mereka. Makanya pada saat kita dihambat oleh pihak tertentu, mereka tidak diperintah loh. Mereka membela kita loh. Gak bisa, audisi itu harus jalan. Dan satu hal lagi yang mungkin orang lain nggak melihat. Bayangin kalau kita nggak ada audisi, orang-orang atau atlet-atlet muda yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang secara finansial tidak mampu, dia tidak bisa tampil di mana-mana. Dengan audisi dia bisa tampil. Betul. Dia mau ikut turnamen di Jawa, mau ikut turnamen di kota besar, nggak mungkin. Secara finansial dia nggak mungkin tampil. Jadi memang dalam ya Pak maksud dari audisi ini. Jadi menghidupkan roda perbulu tangkisan, iya kan Pak? Karena ada yang diharapkan gitu ya Pak Yopi. Ya ini berarti sebenarnya tidak ada kaitan dengan apapun dong. Ini murni bulu tangkis. Pembinaan bulu tangkis. Ada kalender event seluruh Sirnas di seluruh pelosok Indonesia sebagai turnamen untuk tes mereka selama latihan gimana. Iya, Pak. Itu dari jumlah yang ikut audisi, apakah ada peningkatan yang signifikan Pak Yopi? Meningkatnya luar biasa. Dulu kita waktu ngadain di sini sebelum disebar ke seluruh daerah itu cuma 1.000. Kita kalau waktu nerima 1.000 itu kita sudah deg-degan loh. Kok banyak banget? Karena kita repot banget, kita lapangan cuma segini ya. Terus belum mereka ngomong, aduh Pak, saya dari Sulawesi ke sini naik kapal seminggu Pak, nabungnya setahun. Saya dapat dengar dari mereka sendiri, makanya didekatkan sama tempat mereka agar mereka punya kesempatan. Dan betul sekali pada saat dibuka ke seluruh daerah, pesertanya membludak. Karena itu adalah cita-cita mereka. Saya harus bisa ikut audisi. Siapa tahu saya bisa terpantau pelatih-pelatih hebat. Iya. Dengan begitu memang benar banget ya ekosistemnya itu jadi berkembang begitu ya Pak Yopi. Terus Pak, dengan jumlahnya kalau Pak Yopi boleh share ke kita dari pertama 1.000 itu akhirnya ke berapa Pak? 6.000 ya pernah ya. Kita pernah 6.000. Banyak banget dong Pak 6.000. 6.000. Jadi menguntungkan semua pihak ya Pak. Iya bagi dong. PB Jarum punya banyak pilihan. Dan buat bulu tangkis Indonesia juga berkembang. Kalau yang diterima kita paling berapa sih? 50, 40. Betul. Kan mereka kan juga bisa diterima klub-klub lain. Kalau memang dari kita sudah kuotanya sudah nggak mumpuni, jadi kan mereka bisa kemana-mana. Jadi menguntungkan tidak hanya buat kita memikirnya Indonesia. Iya.
Belum lagi Pak Yopi, kalau audisi kan selalu ditampilkan bintang-bintang badminton, itu sangat menginspirasi ya Pak Yopi bagi mereka ya. Pak Yopi, terus kalau pandemi kayak gini berhenti Pak Yopi, gimana Pak? Ya karena kondisinya tidak memungkinkan kita ada kerumunan, jadi kita mensiasati dengan mengadakan audisi yang sifatnya lebih terbatas jumlahnya. Kita lari ke Magelang, ngundang orang Klaten, Solo, dan Jogja untuk kumpul di situ, kita batasi. Setelah tahu ada audisi kayak gitu pun, klub-klub kecil pada daftar, saya daftar dong. Nggak bisa, bukannya kita nggak mau. Ini harus limitasinya jelas. Kalau nggak nanti kita digerebek Satgas Covid nanti. Datang semua. Oke, Pak Yopi, balik ke audisi tadi Pak. Itu kalau ngadain audisi, tantangannya apa sih Pak sebenarnya bagi PB Jarum mengadakan audisi ini? Ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Tantangannya itu dari penilaian itu, kan ada orang screening. Screening kan sambil lewat. Itu kadang-kadang lewat tuh anak yang baik. Anak yang berkualitas lewat. Bisa terlewat ya Pak? Jadi kita pernah ngalami seperti itu, karena pada saat dia di screening, lawannya nggak bisa mukul, dan dia kan nggak bisa tampil kan, sama-sama di degra tuh, nggak lolos screening tuh. Nah, itu kita perbaiki dengan cara melihat database, ternyata dia itu di kotanya juara, tapi yang di bawah-bawahnya lolos screening, dia nggak, kan ironis dia. Iya betul. Untungnya dia ngomong. Jadi kita bisa evaluasi. Jadi tantangannya lebih di situ ya Pak, karena pesertanya banyak ya Pak. Terus kalau melihat usaha yang dilakukan selama ini, usaha lah Pak untuk mengadakan audisi kan juga nggak mudah. Apakah ini seimbang Pak dengan hasil yang didapat? Kalau orang ngomong itu nggak seimbang. Tapi kita ngomong bukan masalah bisnis untung dan rugi. Ini masalah ekosistemnya harus kita jaga. Jadi bukan kalau diomong ini proyek rugi, pasti nggak ada yang berkecimpung di badminton itu mendapatkan keuntungan. Untungnya nanti kita dapatnya adalah glory. Pada saat mereka nanti juara, kita dapat glory. Glory tidak ternilai. Pak, dan untungnya lagi ketika menghidupkan ekosistem, keluar dari itu Pak, bibit yang selama ini mungkin terpendam ya Pak ya. Jadi itu yang bisa buat kita juara. Jadi kalau mau ngomong seimbang apa enggak, itu harus dilihat seimbang dari mana Pak. Kalau dari finansial bukan yang seimbang. Iya, tapi kalau melihat ekosistem, melihat atlet yang juara, itu pasti ada ininya. Pak, sejauh ini sudah ada hasil yang bisa Pak Yopi share ke kita dari audisi ini Pak? Atlet-atlet yang paling menonjol kan sekarang Kevin dari audisi. Oh iya benar. Dia 2 kali loh. 2 kali gagal. Pertama gagal, kedua nih masuk. Oke. Terus yang mulai anak-anak muda ini kayak Iksan Rumbai, Vito juga mulai dulu. Kemudian Ripka Fadia, terus Leo sama Daniel. Itu adalah cikal bakalnya dari Allah. Ya artinya memang tidak pernah sia-sia Pak ya, apa yang sudah dilakukan, bahkan sekarang klub-klub lain itu mulai ikut loh Pak audisi. Nah, itu kita bukannya kita nggak senang, kita justru senang sekali. Mereka mau ngadain audisi, kita support, bagus itu. Kenapa Pak? Yang bagus. Ya jadi artinya kita memberi contoh yang baik kan. Apa yang kita lakukan, mereka melihat bahwa itu baik, walaupun mereka tidak mengatakan secara langsung. Tapi itu kita akan sambut dengan antusias sekali. Berarti mereka ikut juga menghidupkan ekosistem ya Pak? Yang ada memperlebar. Betul. Gitu. Pak Yopi, jadi kalau lihat audisi ini ternyata impactnya besar ya Pak. Jadi buat kaderisasi udah pasti Pak. Terus buat ekosistem bulu tangkis untuk lebih hidup sudah pasti. Terus misalnya kaderisasi sampai terputus Pak Yopi, itu seperti apa akibatnya Pak? Itu seperti mobil kehabisan bensin. Jadi gimana Pak? Berebet dulu terus berhenti. Mau mogok nggak jadi, tapi nggak bisa jalan. Gitu. Iya Pak. Jadi memang Pak, kaderisasi itu kan tugasnya klub ya Pak? Mestinya tugas kita semua, mestinya. Cuma yang mungkin yang paling antusias Jarum, PB Jarum. Tapi mestinya tugas semua. Dan saya kira klub-klub besar juga melakukan itu. Dan klub kecil di daerah juga sama. Mereka pengen dapat bibit yang bagus. Itu. Jadi Pak Yopi merasa selama ini kaderisasi Indonesia sudah cukup saya optimis. Baik ya Pak? Iya. Asal manajemennya jangan sampai keliru. Jadi memang
tidak bisa hanya atlet berdiri sendiri, manajemen juga harus solid ya Pak, Iya. untuk bisa menghidupkan roda bulu tangkis lebih baik. Memang bisa besar Pak dampaknya ke prestasi. Bisa kalau kita dihambat atau dipersulit atau di apa lagi ya, ya dikasih halangan-halangan lah, bentuknya apa macam-macam lah. Mestinya kita itu membuat seperti Jokowi bikin jalan tol, jadi mereka biar lari sampai cepat sampai ke tujuan. Jangan sampai disuruh jalan tikus, nanti nggak bagus. Iya, dikasih kesempatan yang besar, dikasih jalan yang enak ya Pak, supaya Iya. prestasinya bisa Iya. maksimal. Pak Yopi, ini kalau audisi apa sih Pak tanggapan atau gimana sih stakeholder dan juga klub-klub ini menanggapi audisi sejauh ini Pak Yopi? Apakah mereka sangat Kalau orang semangat yang- atau gimana Pak Yopi? Kalau orang yang benar-benar murni untuk badminton, pasti dia antusias. Tapi ada orang-orang yang tidak murni badminton, pasti dia pengennya jangan sampai ada audisi. Loh, emang ada Pak orang tidak Ada murni lah badminton? banyak. Apa perlu saya sebut nih? Enggak. Nggak Maksudnya, enak kan? Pak, maksudnya tidak murni itu artinya melihat ini tidak Dia- benar-benar untuk pembinaan. Dia bukan melihatnya sebagai badminton murni, tapi dia punya kepentingan individu, kepentingan tertentu sehingga dia mendapat benefit tertentu. Dia istilah sekarang itu pansos, ngikut ngambil panggungnya bulu tangkis untuk kepentingan tertentu. Iya Pak Yopi, artinya bulu tangkis nggak akan maju nih Pak Yopi kalau memang selalu ada hal-hal seperti ini ya Pak Yopi. Seberapa mengganggu Pak? Sangat mengganggu, dan badminton lover tahu mengenai itu. Siapa yang murni, siapa yang enggak, dia tahu. Jadi kita nggak perlu khawatir karena badminton lover itu sangat menjaga agar bulu tangkis Indonesia itu Sangat menjaga dan mendukung Pak Yopi. ya menjaga dan mendukung agar badminton Indonesia di track yang benar. Jangan sampai Pak Yopi ekosistem terputus. Iya. Terputus bubar nih Pak Yopi. Iya. Istilahnya Tersendat, berbet, bubar sehingga berbet. Artinya prestasinya juga nggak bisa maksimal. Pak Yopi, dari audisi yang ada, apakah PB Jarum sudah merasa cukup puas dengan hasil audisi yang ada Pak Yopi? Enggak, kita proses panjang, jadi tidak ada begitu audisi terus puas, enggak. Terus proses panjang. Kepuasan itu setelah glory itu tertancap. Pada saat kita Olimpiade Rio itu, waduh, rasanya jalan itu enteng ya. Melayang 17 jalannya. Agustus lagi. 17 Agustus. Itu luar biasa. Karena Pak Yopi, memang bulu tangkis ini yang bisa mengharumkan nama bangsa ya Pak. Oleh karena itu dipilih salah satu sebagai cabang olahraganya PB Jarum Pak Yopi. Ya, salah satu. Karena kita punya histori panjang, sudah 50 tahun lebih pembina atlet bulu tangkis. Iya, Pak Yopi, balik soal audisi, semua orang yang masuk ke dalam audisi ini dimasukkan ke dalam PB Jarum. Terus di PB Jarum dibinanya seperti apa Pak Yopi? Mereka mendapat apa dan dibinanya tuh seperti gimana? Kita mendapat beasiswa namanya. Jadi semuanya kita sediain, dari mulai makan, dari mulai pakaian, tidur, turnamen. Bahkan kita kalau mereka menjadi juara tertentu di turnamen tertentu mendapat bonus. Dan Itu bonusnya yang tidak pernah dipotong sejak tahun 69 sampai sekarang. Hah, emang udah ada sejak tahun 69 Pak Yopi? Ada dong. Bonusnya dibuat sejak kita lahir. Lim Swiking Saya sudah. belum lahir Pak, tahun 69. Tapi itu berarti maksudnya kalau mereka juara, mereka akan mendapatkan bonus tertentu di luar prize money yang ada gitu Pak Yopi? Iya, Oke. tidak dipotong sama sekali sampai hari ini. Gunanya apa Pak? Apanya? Gunanya. Maksudnya Gunanya apa? kenapa harus dikasih bonus Oh, ketika iya dong. mereka juara? Itu harus disiapkan mengenai perencanaan nanti setelah dia pensiun. Kita harus mendidik mereka agar menabung. Kita punya aturan regulasi. Kalau masih usia 19 tahun ke bawah, bonus tidak boleh diambil. Ditabung atas nama dia, didepositokan atas nama dia. Kemudian kalau nanti dia udah dewasa, sudah bisa mengerti kalkulasi mengenai finansial, dikasihkan. Setelah itu juga kita selalu diskusi kepada atlet-atlet yang sudah dapat uang banyak,
diingatkan investasi ada banyak macamnya, yang paling aman apa dan sebagainya, banyak sekali. Jadi sambil mereka berlatih, mereka diarahkan ya Pak Yopi? Di sela-sela latihan diskusi ringan di ruang makan atau di lapangan setelah latihan. Kalau pendidikan masih tetap Pak Yopi? Pendidikan selalu ada, minimal sampai SMA. Oh, di sini ya Pak Yopi. Terus sistem kepelatihan dibagi menjadi berapa kelas? Kalau ada 13, 15, 17, 19 sama dewasa. Jadi itulah kelas yang ada di sini ya Pak Yopi. Nah, berarti kalau dari audisi rata-rata masuk ke bawah, yang paling bawah. Sulit nggak itu sih Pak Yopi? Umur 13 ke bawah. Ini kan masih kecil ya Pak? Masih kecil. Dan itu ada cerita yang menarik. Kita sebagai bapak asuh yang di sini itu banyak cerita. Yang pertama, kalau mau ditinggal orang tua nangis. Aduh, kasihan banget ya Pak. Pengen balik lagi, begitu nyampe Demak pengen balik di sini lagi. Itu berkali-kali terjadi. Yang kedua, ngompol. Waduh, masih ngompol Pak, anak umur gitu. Jadi harus dijagain, dikasih tahu kalau mau tidur kencing dulu. Oke, jadi memang ketika membina atlet dari usia muda ini tantangannya cukup besar ya Pak? Cukup besar. Tapi mereka mau Pak Yopi? Mau. Dan anehnya setelah nangis-nangis di awal tadi, begitu teman-teman ketemu teman-teman di sini, bapak ibunya diusir, udah pulang aja. Oh, gantian diusir? Harus udah punya teman kan, mulai asing, udah pulang aja. Nah sekarang gini Pak Yopi, ketika mereka masuk, mereka ini apakah dikasih target, apakah nanti ada semacam promosi degradasi begitu Pak? Atlet yang sudah tidak punya hawa atau soulnya sudah nggak ada untuk ngejar prestasi, ya udah selesai. Oke, bagaimana kita tahu Pak? Tahu. Kalau orang Jawa ngomong mainnya aras-arasan, udah tamat dia. Atau dalam usia tertentu sudah nggak sudah bisa mencapai potensinya prestasi, udah hilang. Potensinya sudah hilang. Pak, persentasenya berapa sih dari sekian banyak atlet ini? In out-nya hampir berimbang. Kita in berapa, out-nya ya kira-kira segitu, kurang lebih. Berapa orang Pak sekarang di pelatnas? Di PB Jarum ini? Biasanya itu setahun kira-kira belasan. Yang masuk atau yang keluar? Yang masuk maupun yang keluar. Oh, jumlahnya seperti itu. Total Pak, total jumlah atlet? Sama ganda itu 160. Banyak ya Pak Yopi? Banyak, kan dibagi 2. Yang jadi berapa orang Pak? Kalau jadi satu aja kita terima kasih sekali. Gitu. Jangan ditanya jadi berapa. Jadi satu aja. Segitu susahnya ya Pak Yopi. Karena ya Pak, udah tahu 3 faktor. 3 faktor juga melalui proses. Ya terus tadi Pak Yopi bilang kadang-kadang anak-anak belum menang, tiba-tiba dia di remaja. Jadi memang gimana Pak? Harus ditunggu juga gitu ya Pak Yopi. Sang juara ini kapan munculnya? Harus dipupuk dari mulai usia remaja itu. Ini bakalnya nih. Makanya kita selalu nanya ke pelatih, ayo jagoanmu siapa? Ada 8 orang, ranking 1, 2, 3. Saya mantau dari situ, oh ini jagoannya. Ini bagaimana nanti kalau di turnamen. Kan kadang-kadang begitu langsung ke turnamen ada yang kayak roket itu, naiknya cepat sekali. Ada juga yang pelan, tergantung masing-masing pribadi beda-beda. Masing-masing atlet beda-beda. Tapi kalau lihat stages pembinaan itu kan Pak Yopi, mungkin kalau di pemula, remaja masih cukup bisa dilihat, tapi nanti kalau udah dewasa ya Pak, mau pertandingan ke arah dunia itu yang paling challenging ya Pak. Itu faktor apa Pak yang harus anak punya ya Pak supaya bisa muncul lah begitu? Karakternya harus kuat. Itu ya Pak, yang terutama. Kalau dia naik turun berat. Kalau level dunia labil berat. Karena lawan yang dihadapin beda-beda, negaranya beda, bebannya ya Pak Yopi? Iya, semua ada di situ. Main itu harus sip, harus jangan buang. Apalagi sekarang rally point itu harus sip. Jangan sampai kecolongan. Kalau kecolongan ya selesai. Ya, jadi memang kalau PB Jarum melatih begitu banyak atlet Pak Yopi, ini memang juga mereka mencari paling bagus di antara mereka. Makanya Pak Yopi bilang kan jadi satu aja, saya udah seneng banget gitu Pak Yopi ya. Itu memang
kesulitannya sebegitu tingginya kah ya Pak Yopi? Sangat-sangat rumit. Sangat rumit. Tapi kita kan punya tim yang solid, jadi bisa saling bantu. Setiap hari selalu ada masalah itu harus ada solusi. Itu selalu kita tekankan. Iya, Pak Yopi, pembinaan di PB Jarum. Pak Yopi melihat sejauh ini persaingan PB Jarum dengan klub lain maupun PB Jarum membawa atlet untuk prestasi ke arah dunia. Ini Pak Yopi melihat sekarang ini seperti apa? Apakah sudah di track yang baik atau Pak Yopi merasa ini masih agak sedikit ada terlambat barangkali di sektor tertentu Pak Yopi? Kita masih pusing dalam tanda kutip untuk tunggal putra dan tunggal putri. Kita harus cari terobosan terus agar dua sektor ini bisa tampil ke dunia. Kalau ganda sudah berulang kali, setiap tahun selalu ada kader yang muncul. Yang terakhir ini The Babies yang mulai bisa tampil di dunia. Yang tunggal putra, yang tunggal putri itu PR saya. PR saya setelah dari yang lalu sudah ada 8 PR yang sudah dipenuhi 7. Yang sekarang PR-nya bagaimana menampilkan tunggal putra dan tunggal putri. 8 PR udah dipenuhi 7. PR-nya apa Pak Yopi? Juara kejurnas bergu, juara All England, juara Indonesia Open, juara dunia, juara Olimpiade, sama Asia Junior. Ini udah semuanya dari 7 yang sudah terpenuhi, tidak ada sama sekali tunggal putra dan tunggal putri. Oh, oke. Jadi juaranya ini semua dari sektor ganda. Kelihatannya yang belum rela Yuni Kartika sama Haryanto Arbi. Karena mereka yang pertama kali menjadi juara World Junior. Haryanto Arbi sama dia. Belum rela, belum ikhlas. Enggak Pak, ikhlas dong Pak Yopi. Pak Yopi itu, Pak Yopi bicara tunggal lah sekarang kita. Itu apa sih Pak, menurut Pak Yopi kendalanya apakah kualitas, kita bicara kualitas ya Pak. Kualitas pemain tunggal kita ini dibanding dunia ini memang belum bisa seimbang gitu Pak Yopi. Kalau teknik sih kita mestinya nggak kalah. Cuma ya itu, konsistensinya mungkin perlu diperbaiki ya Pak. Diperbaiki. Kalau kejuaraan di tingkat nasional gitu Pak Yopi ngelihatnya apakah tunggal-tunggal kita ini sudah cukup berkualitas bisa, Pak? Tapi ke dunia belum bisa nembus. Nah itu PR utama itu ya. Berarti kualitas dari bawahnya harus dinaikin ya Pak? Iya. Sehingga bisa nyusul ya. Salah satu uji coba yang kita lagi coba adalah mengirim mereka ke turnamen-turnamen semakin banyak di luar negeri. Dari sekarang kan ya Pak Yopi? Biar dia terbiasa dengan lawan-lawan di dunia untuk tunggal putra dan tunggal putri. Pak Yopi, apakah stok, bicara stok nih Pak, pemain tunggal putra dan tunggal putri kita Indonesia Pak, emang ya karena banyak yang juara ganda, orang pengen juara ganda semua atau gimana sih Pak Yopi? Jadi Enggak kok juga. kurang gitu loh? Enggak juga. Enggak ya? Gengsi tunggal putra, tunggal putri juga enggak kalah. Tapi memang terakhir 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir itu ganda putra, ganda campuran itu mendominasi. Iya, iya. Pak Yopi, yang terakhir harapan Pak Yopi untuk PB Jarum. Yang pertama ya bisa segera menelurkan tunggal putra, tunggal putri. Yang kedua keberlangsungan ekosistem ini jangan ada yang ganggu lagi. Ya. Kalau mereka membuat tandingan ekosistem bulu tangkis tidak apa-apa. Menambah lebih kita baik. Saling bahu membahu. Itu yang kita harapkan. Jadi terus industri bulu tangkis juga harus makin berkembang. Karena kalau industri bulu tangkis berkembang, berarti nanti turnamen-turnamen elit dunia hadiahnya makin besar. Kalau hadiah makin besar, atlet-atlet yang menjadi juara bisa semakin makmur. Iya, dan sponsor makin banyak ya Pak Yopi. Nah. Oke, baik. Terima kasih Pak Yopi Ya, untuk sama-sama. sharingnya hari ini. Mudah-mudahan sukses terus buat PB Jarum ya Pak Yopi. Teman-teman, itulah tadi perbincangan saya dengan Pak Yopi Rosimin. Kita tadi ngomongin tentang bakti olahraga, tentang pembinaan di PB Jarum. Dan ikuti terus podcast Jarum Foundation selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masing-masing bakti. Bye-bye.